Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan seri 7 Habit, kita memasuki kebiasaan ke-6, sinergi atau bersinergilah. Pada habit ini, kita masuk bagian akhir dari area kemenangan publik atau atau pada public victory yang akan melahirkan satu kematangan, saling ketergantungan. Dimana kalau kita lihat secara prosesnya dari habit ke-1, 2, 3, 4, 5, dan 6 adalah proses menuju semakin matang, semakin ketergantungan. Dari yang ketergantungan menjadi kesaling tergantungan, saling membutuhkan. Private factory yang berisi habit 1, 2, dan 3 yaitu proaktif, mulai dari akhir dalam pikiran, dahulukan yang utama, berorientasi pada melahirkan kematangan kemandirian untuk mencapai kemenangan pribadi atau private victory. Lalu pada kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari kita tidak bisa lepas dalam interaksi dengan orang lain. Sehebat apapun kita pasti membutuhkan orang lain, dan kehebatan kita tidak lepas dari kontribusi orang lain. Maka 7 Habit menambahkan 3 habit lagi yang terkait dengan area publik atau area organisasi di mana setiap orang akan saling berinteraksi di sana. Habit keempat, kelima sudah kita bahas, berpikir menang-menang dan berusaha mengerti terlebih dahulu sebelum minta dimengerti. Nah, habit keenam ini, mewujudkan sinergi, merupakan bagian puncak dari 2 habit. Pertama dari area kemenangan publik. Jika kita mampu berpikir menang-menang, lalu mampu memahami orang lain, maka kita sudah dalam kondisi siap untuk bersinergi dengan orang lain. Sinergi terbaik akan terjadi ketika setiap orang mampu berpikir menang-menang dan mampu memahami orang lain sebelum minta dipahami. Nah, nanti terakhir kita masuk ke habit ke-7, sharpen the saw. Kita akan mengasah gergaji agar 6 habit yang sudah kita pelajari, sudah kita pahami, dan mudah-mudahan sudah kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita, itu bisa menjadi lebih tajam lagi, lebih baik lagi. Ya, habitnya itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, mengawali tentang sinergi, Seven Coffee mengatakan bahwa esensi dari sinergi adalah menghargai perbedaan, menghormatinya, membangun atas dasar kekuatan. Artinya ketika kita bersinergi satu sama lain, maka kita akan saling menguatkan. Seorang punya kekuatan apa akan dikuatkan oleh kekuatan orang lain. Lalu mereka juga akan saling menutup kelemahan. Maka posisi mereka menjadi lebih kuat. Paradigmanya yang harus dipegang adalah bahwa ketika kita bersinergi, saya artinya sedang berupaya menghargai perbedaan yang ada pada orang lain dan berupaya mencari titik temu atau alternatif ketiga yang memberikan manfaat atau benefit terbaik untuk semua, termasuk juga untuk organisasi. Lalu saya akan bekerja sama secara kooperatif. Ya, walaupun bekerja sama secara kooperatif ini menyita lebih banyak waktu ya, tetapi akan membuahkan hasil dalam jangka panjang yang lebih baik. Jadi kalau kita kerja sendiri dibandingkan dengan bekerja dengan banyak orang, tentu hasilnya akan lebih baik, lebih banyak ketika kita dengan banyak orang dibandingkan sendiri. Karena dengan banyak orang kita bisa dapat kekuatan yang banyak dan bisa menutup kelemahan satu sama lain. Sementara kalau kita sendiri, kekuatan kita terbatas hanya kekuatan diri kita sendiri yang kita miliki. Sementara kita punya kelemahan yang gak ada yang bisa menutupi kalau kita cuma sendirian. Maka ini harus dipahami, harus ditanamkan dalam pikiran kita. Sinergi ini adalah bagian dari untuk mendapatkan hasil terbaik untuk organisasi, termasuk juga untuk diri kita sendiri. Ada 2 proses kuncinya yang harus kita pahami juga. Pertama, proses habit itu sendiri, bahwa proses sinergi itu terbangun dari 2 habit yang lain. Jadi 3 habit ini akan saling menguatkan, saling menopang untuk tercapainya public victory. Lalu proses yang berikutnya adalah
Sinergi yang terbaik akan terjadi ketika setiap orang menggunakan aturan dasar sinergi untuk menemukan alternatif ketiga. Apa itu alternatif ketiga dan apa itu aturan dasar sinergi? Akan kita bahas dalam slide berikutnya ya. Nah, proses bersinergi sendiri harus dipahami sebagai sebuah kebiasaan puncak atau terakhir ya dalam kemenangan publik menuju kemenangan atau keberhasilan organisasi. Keberhasilan semua orang yang ada di organisasi. Jadi dia muara dari habit keempat dan habit kelima. Ya, kebiasaan berpikir menang-menang dan kebiasaan memahami orang lain sebelum minta dipahami. Lalu kita juga harus memahami bahwa dengan bersinergi kita memaknai akan menggunakan kebiasaan 4 dan 5 dengan artian kita menerapkan keterbukaan dalam berkomunikasi. Tentu kita masih ingat pada habit keempat berpikir menang-menang. Kuncinya adalah komunikasi yang terbuka. Kita mau dan berani menyampaikan pikiran dan perasaan kita. Nah, artinya ini proses komunikasi. Dan kita juga harus mampu dan mau mendengarkan dan memahami pikiran serta perasaan orang lain. Lagi-lagi soal komunikasi. Di habit kelima lebih jelas lagi ketika kita harus memahami orang lain atau berupaya memahami orang lain terlebih dahulu sebelum minta dipahami. Kuncinya adalah komunikasi empatik. Mendengarkan secara empatik. Jadi proses komunikasi ini harus kita jaga dan kita bangun untuk mengantarkan kita pada habit keenam yaitu bersinergi. Lalu bersinergi harus kita pandang sebagai upaya melihat sebuah permasalahan lebih dalam, lebih jeli, sehingga kita bisa memahami dengan seutuhnya masalahnya apa, akar persoalannya apa yang harus dilakukan, kebutuhan-kebutuhannya seperti apa, untuk kemudian kita mendapatkan alternatif ketiga atau solusi yang terbaik yang solusinya itu adalah menguntungkan semua. Nah, itulah namanya alternatif ketiga. Namun perlu dipahami bahwa proses bersinergi itu bukan proses tanda kutip ya, mencari aman atau kong kali kong supaya lebih cepat. Nah, kita harus bedakan makna sinergi dalam 7 habit ini artinya yang pertama berorientasi pada hasil yang positif, yang memberikan manfaat buat semua. Jadi dia bukan sekedar wacana ya, sumbang saran orang cuman ngomong. Sinergi itu harus jelas hasilnya, harus jelas aktivitasnya, memberikan dampak. Lalu yang kedua bersinergi juga adalah memeriksa atau mendalami secara detail ya atas persoalan atau perspektif yang beragam untuk kita menemukan ya agar kita menemukan solusi atau paradigma yang ada. Jadi paradigma atau solusi yang ada itu adalah yang terbaik karena kita dalami dengan sebaik-baiknya dari pikiran banyak orang yang bersinergi. Sehingga bersinergi bukan diartikan sebagai asal terima gagasan bahwa ini adalah gagasan bersama setiap orang tapi tidak didalami. Nah, itu bukan sinergi. Sinergi juga artinya bekerja sama, bukan proses menang kalah. Sehingga tidak ada di sini berpikir menang kalah, kalah menang apalagi kalah kalah. Tapi kita berpikir menang menang. Semuanya bekerja sama untuk mendapatkan hasil yang terbaik dan menguntungkan buat semua. Bersinergi juga artinya kita jadi punya tujuan bersama yang disepakati, bukan untuk mengejar tujuan pribadi-pribadi atau kelompok. Nanti kalau yang terjadi adalah mengejar tujuan-tujuan pribadi atau kelompok, mereka terhimpun dalam sebuah organisasi, maka yang terjadi nanti persaingan, saling sikut ya, terjadi berpikirnya menang kalah atau kalah-kalah. Gitu ya. Yang kelima, bersinergi adalah mengejar manfaat yang bisa diusahakan secara efektif untuk kemaslahatan bersama. Bersinergi bukanlah untuk mencari langkah yang paling mudah, mencari solusi yang paling mudah, yang ingin dimudah-mudahkan, bukan yang terbaik. Untuk cari aman aja, supaya nggak repot, supaya lebih cepat. Nah, itu bukan sinergi ya. Lalu yang terakhir, sinergi itu proses. Sehingga kita harus siap dengan ada tahapan, ada waktu yang harus ditempuh, kita harus bersabar. Ya, sinergi itu bukan sekedar teknik berunding, cuma sumbang saran, lalu tidak ada eksekusinya. Sehingga dengan
pemahaman sinergi yang demikian, kita akan memaknai setiap keadaan yang kita hadapi atau organisasi hadapi, entah itu masalah atau peluang, sebagai bagian dari mencapai hasil yang terbaik dengan proses sinergi memanfaatkan 3 habit yang ada pada public victory, ya, kebiasaan 4, 5, dan 6. Bahwa seandainya organisasi menghadapi masalah, lalu semua orang di organisasi menghadapinya dengan sinergi, mereka akan mampu menyelesaikan masalah dengan efektif karena diselesaikan oleh banyak orang, oleh banyak kekuatan. Begitu juga ketika organisasi menghadapi peluang, semua orang menghadapinya dengan sinergi, bersinergi, kekuatannya lebih hebat, lebih besar, dia akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Ya, itulah keunggulan sinergi yang padanya nanti kita akan temukan alternatif ketiga atau solusi yang menguntungkan buat semua dan hasilnya nyata, manfaatnya nyata untuk semuanya. Namun kita tidak bisa pungkiri juga bahwa dalam proses bersinergi ada hambatan-hambatan, halangan-halangan. Misalnya sikap saling membela diri atau sikap suka berprasangka, curiga. Nah, ini sudah akhirnya menghambat terjadinya sinergi. Kalau sudah ada satu saja yang berprasangka, itu bisa merusak semua, ya. Begitu juga membela diri. Akhirnya dia berpikirnya menang kalah mungkin, maka tidak terjadi sinergi. Sikap mau menang sendiri apalagi, ya. Ini jelas-jelas akhirnya menghambat orang lain atau membuat orang lain tidak mau atau enggan bersinergi dengan kita. Sikap mentalitas kelangkaan, maksudnya adalah mentalitas yang kerdil, merasa kalau dia menerima pendapat orang lain maka dia malu. Kalau dia menerima pendapat orang lain maka gengsi. Dia merasa kalah. Ya, merasa semuanya akan hancur, berantakan. Nah, ini sikap sombong sebenarnya. Jadi merasa paling benar. Nah, kalau bisa dihindari. Maka kalau 4 ini ada, maka sinergi tidak akan terjadi. Tapi kalau kita bisa hancurkan 4 sikap ini, kita akan lebih mudah untuk bersinergi dengan siapapun. Nah, ini adalah aturan dasar untuk sinergi yang tadi disebutkan di awal ya, 2 prosesnya. Proses pendekatan dengan 3 habit, lalu proses menerapkan aturan dasar bersinergi. Aturan dasarnya adalah segala sesuatunya dipersiapkan secara mental dari setiap orang yang ingin bersinergi. Dia mempersiapkan dirinya untuk mendapatkan solusi yang lebih baik dari apa yang ada dalam pikirannya masing-masing. Jadi setiap orang harus berpikiran, saya sudah punya ide, tapi belum tentu yang terbaik mungkin. Bisa jadi, atau boleh kita mengatakan, saya punya ide ini insya Allah yang terbaik. Tapi bisa jadi orang lain atau pihak lain, teman kita, punya ide yang lebih baik lagi. Jadi dia tidak menutup diri, dia membuka diri agar terjadinya sinergi dan tercapainya alternatif ketiga. Sehingga dengan aturan dasar untuk bersinergi ini, kita akan berupaya mengembangkan mentalitas menang-menang. Kita meyakini bahwa semua orang akan memperoleh kearifan, semangat, pelajaran atau hikmah, ya, dan pertumbuhan lebih besar, lebih baik dengan ketika semua orang mau saling bekerja sama atau sinergi. Lalu setiap orang juga akan berupaya menjaga agar pikiran, hati, ekspresi, dan juga dirinya, ya, tetap terbuka terhadap kemungkinan-kemungkinan baru. Dia nggak merasa semua sudah final, dirinya adalah yang terbaik. Dia akan selalu mencari titik temu yang terbaik untuk semua. Lalu dengan aturan dasar bersinergi ini juga, setiap orang akan berupaya mengenali, mendalami pendapat, sudut pandang, dan perspektif yang berbeda dari orang lain sebagai dukungan yang dapat membantu untuk mencari solusi terbaik. Jadi ketika berpendapat itu, mendengarkan pendapat orang lain itu bukan untuk menyiapkan jawaban untuk membantah misalnya, ya. Bukan, tapi untuk menangkap substansinya agar didapatkan solusi terbaik. Lalu aturan dasar bersinergi juga akan mendorong seorang menghargai perbedaan-perbedaan yang membuat orang menemukan hal-hal yang bersama yang kecil kemungkinannya mereka temukan secara perseorangan. Jadi kalau kita mikirin sendiri mungkin gak kebayang, tapi ketika dia menghargai perbedaan, mau bersinergi, dia mendapatkan hal-hal yang tidak bisa dia berikan gitu, ya. Justru didapatkan dari orang lain, dan itu sebuah anugerah. Nah, aturan dasar interaksinya, jadi turunan dari aturan dasar bersinergi ada aturan dasar interaksi. Karena di dalam sinergi itu
memuat interaksi-interaksi antar orang. Nah, aturan dasarnya adalah bahwa kita tidak dapat menyatakan sudut pandang kita sampai kita mampu menyatakan ulang sudut pandang orang lain. Jadi kita nggak bisa merasa pendapat kita paling benar sebelum kita mendengarkan pendapat orang lain dulu, gitu ya. Jadi harus dibandingkan dulu, dengarkan dulu pendapat orang lain. Lalu kalau kita bersinergi, kita juga harus ingat, artinya kita menerapkan bahasanya watak atau karakter yang ada, ya, positif tentunya ya, yang ada pada kebiasaan 4 dan kebiasaan 5. Nah, aturan dasar interaksi yang lainnya adalah carilah solusi yang akan menguntungkan semua pihak yang terlibat, serta dengarkanlah dengan maksud untuk mengerti, ya, mencari substansinya, baik isi pesannya maupun perasaannya. Lalu yang terakhir, tahanlah diri kita untuk cenderung menasihati, menyelidiki, curiga, ya, atau menebak-nebak, ya, mereka-reka orang lain seperti apa, ya. Tangkaplah apa yang sudah jelas-jelas disampaikan, gitu. Nah, alternatif ketiga bisa kita ciptakan ketika setiap orang yang berbeda pandangannya mampu berdiri di satu pihak atau di pihak yang sama, di titik yang sama, ada titik temu, sehingga mereka mampu melihat masalahnya dengan baik, mengerti apa yang harus dilakukan, ya, kebutuhan-kebutuhan yang adanya, dan kemudian mereka bekerja sama menciptakan alternatif ketiga atau solusi bersama yang memberikan manfaat yang sebesar-besarnya buat semua. Alternatif ketiga juga adalah unsur solusi kooperatif yang dicapai dalam semangat menang-menang, yang membuat semua pihak merasa terlibat dan senang dengan keputusan yang diambil. Sehingga kalau kita berpikir atau berorientasinya alternatif ketiga, kita akan berupaya komunikasinya kita selalu berjalan sampai disepakati alternatif bersamanya itu, ya, atau alternatif ketiganya itu. Jadi dia nggak ada pikiran untuk memotong pendapat orang lain atau merasa cukup dengan pendapatnya dia. Dia akan mengupayakan komunikasi terus terjadi sampai disepakati alternatif yang memberikan manfaat terbaik buat semua. Lalu dia akan berupaya mendengarkan dengan tujuan mengerti apa yang disampaikan orang lain, bukan untuk menyiapkan jawaban atau membantah atau hanya ingin sekedar berdebat. Lalu yang ketiga, ketika kita berupaya, ya, selalu berupaya mencari alternatif ketiga, kita akan ingat bahwa kita juga harus secara jujur menyatakan bagaimana pikiran dan perasaan kita, dan juga kita harus mampu memandang dengan baik apa yang dipikirkan dan dirasakan oleh orang lain. Yang bagian terakhir, kita harus yakini juga bahwa proses bersinergi akhirnya juga kembali kepada diri setiap orang, harus hadir kerendahan hati. Kalau tidak punya kerendahan hati, maka sulit baginya untuk mau bekerja sama, mau menerima pandangan, usulan dari orang lain. Sehingga dengan kerendahan hati ini, semua orang akan melihat dunia sebagai dirinya sendiri. Dia lihat pendapat orang lain itu adalah peluang juga menjadi pendapat dia yang bisa dia perkuat, dia tambahkan. Mereka akan menerima, mengerti, dan menafsirkan dunia yang ada di sekelilingnya sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman yang mereka miliki. Jadi pengetahuan dan pengalamannya dia selaraskan dengan apa yang dia hadapi, entah itu pendapat orang lain atau keadaan yang sedang dialami. Dan pengetahuan dan pengalaman pribadi setiap orang sifatnya terbatas. Mereka memerlukan perspektif orang lain untuk memperluas pengertian dan pemahamannya. Nah, mendapatkan pandangan yang lebih seimbang dan objektif itu bisa terjadi kalau kita mampu bersikap rendah hati. Demikian, ya, materi 7 habit ke-6 atau kebiasaan ke-6 bersinergi, yang akan saya tutup dengan sebuah kutipan dari Stephen Covey sebagai sebuah kesimpulan bahwa manusia yang benar-benar efektif punya kerendahan hati dan kesediaan untuk mengakui keterbatasan persepsi mereka dan untuk menghargai kekayaan sumber daya yang tersedia melalui interaksi dengan hati dan pikiran manusia lain. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan seri 7 Habit lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.